merupakan gerak tubuh pada tumbuhan untuk menjauhi atau mendekati
gerak ini misalnya pada akar tumbuhan, maka semakin lama itu akar tumbuhan itu semakin dalam ya, semakin mendekati bumi. Yang ketiga ada timnotropisme. Nah, timnotropisme ini merupakan gerak karena adanya rangsangan berupa sentuhan. Contohnya seluruh tanaman ini, dia akan bergerak, dia akan melilit air. Dia akan melilit air tanaman ini. Selanjutnya hidrotropisme. Nah, hidrotropisme ini merupakan gerak karena adanya rangsangan berupa air. Contohnya kalian bisa lihat pada gambar di sini. Coba perhatikan baik gambar depan di sini. Ketika kita menyiram tanaman, maka akar tanaman itu akan mendekati tanah yang basah, yang kandungan air itu lebih tinggi. Selanjutnya ada kemotropisme. Di sini kalian bisa lihat contohnya. Kemotropisme itu merupakan gerak yang dipengaruhi karena adanya rangsangan berupa zat kimia. Contohnya di sini ada dua gambar yang dimana di sini tanaman pertama diberi sabun dan tanaman kedua diberi pupuk. Kalian bisa lihat perbedaannya. Di sini tanaman yang sebelum diberi air sabun, dia itu akarnya kan tumbuhnya lurus. Namun setelah beberapa hari diberi air sabun, maka akarnya itu ke samping. Mengapa? Karena dia menjauhi zat kimia tadi. Nah, karena dia menjauhi zat kimia, maka dia disebut sebagai kemotropisme negatif. Namun pada tanaman yang sampingnya kan dia diberi pupuk. Sebelum diberi pupuk itu akarnya yang terlalu banyak cabang-cabangnya. Namun setelah beberapa hari dia tumbuh cabang-cabang itu banyak. Karena mengapa? Dia mendekati rangsangan tadi, kimia tadi pupuk. Karena pupuk itu baik untuk tanaman, sehingga dia menerimanya. Makanya dia disebut sebagai kemotropisme positif. Oke, selanjutnya kita ke gerak taksis. Nah, gerak taksis ini merupakan gerak berpindah tempat atau menjauhi arah datangnya rangsangan. Nah, taksis ini dibedakan lagi menjadi dua. Ada fototaksis dan ada kemotaksis. Nah, fototaksis ini dapat perhatikan pada gambar yang pertama. Di sini ada plasma yang bergerak ke arah daun yang dimana daunnya itu menerima rangsangan cahaya matahari. Yang kemotaksis itu kalian bisa lihat pada gambar di sini, yang ini, yaitu gerakan sperma pada tumbuhan tertutup untuk mendekati biji. Selanjutnya kita ke gerak nasti. Gerak nasti ini merupakan gerak yang terjadi karena adanya reaksi terhadap rangsangan dari luar, yang dimana arah gerak itu dipengaruhi oleh rangsangan misalnya seismonasti, niktinasti, dan termonasti. Baik, di sini kita lihat contoh-contoh gerak nasti ya. Di sini ada fotonasti. Contohnya itu kalian pernah lihat nggak bunga lempat? Belum ada yang pernah lihat? Jadi bunga lempat sore itu dia akan mekar pada jam 4 sore, pada sore hari. Namanya saja kan bunga lempat. Selanjutnya ada seismonasti.
Selanjutnya ada nasti kompleks. Nah, nasti kompleks ini dapat kalian amati di daun. Contohnya pergerakan membuka dan menutupnya stomata. Namun kalian tidak bisa mengamatinya secara langsung. Kalian harus mengamatinya di bawah mikroskop. Karena sel-sel itu bersifat tak kasat mata. Selanjutnya kita ke macam gerak yang terakhir nih,
gerak esionom itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tropisme, taksis, dan asti. Kemudian tropisme terbagi menjadi 4, yaitu fototropisme, geotropisme, tigmotropisme, dan hidrotropisme. Kemudian yang taksis yaitu terbagi menjadi 3, ada fototaksis, kemotaksis, dan kemotropisme. Kemudian yang ketiga itu ada nasti. Nasti terbagi menjadi 4, ada fotonasti, seismonasti, iktinasti, dan termonasti. Saja Bu. Oke. Ada bentuk-bentuk yang Wijayanti. Kan macam-macam gerak itu lagi ya. Nah, Wijayanti sebutkan hanya gerak esionom. Ada yang terlupakan 2. Nah, yang pertama itu ada